cuci tangan sudah selesai. Monggo, silakan salah satu anak untuk memimpin doa. Siapa hari ini jadwalnya Mas Harun? Ya, silakan. Mari kita berdoa. Mari berdoa dulu. Oke, ayo. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Ya. Anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita selalu mengadakan kegiatan literasi. Apa itu literasi? Membaca. Iya. Tapi hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kalian membaca buku dari perpustakaan, maka kali ini sudah guru siapkan bacaan teks yang akan berkaitan dengan pelajaran kita hari ini nanti. Jadi kalian silahkan baca dulu teks yang akan guru bagikan ini. Dibaca dulu, waktunya seperti biasanya 10 menit ya.
Cukup? Kegiatan literasi sudah selesai, 10 menit berlalu. Kita akan langsung masuk ke pelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1. Ya, itu tanggalnya ya, hari ini Sabtu, tanggal 21 ya, tema 1, subtema 1, pembelajaran tiga. Mari silakan kita keluarkan dulu bukunya. Tema 1. Sudah siap dengan bukunya, buku paket maupun buku tulis? Ya, ya. Tadi kalian sudah membaca literasi tentang apa? Literasinya tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, setelah kalian membaca, di sini kalian melihat ada beberapa barang yang beberapa benda yang Bu Guru siapkan. Kalian perhatikan dari sini. Kalian sudah membaca, kalian lihat benda-benda ini. Silahkan kalian membuat satu pertanyaan yang berkaitan dengan literasi tadi, atau benda-benda di depan Bu Guru ini, atau bisa juga pengalaman kalian dengan benda-benda tersebut. Coba satu saja pertanyaan. Waktunya 5 menit. Coba semuanya membuat satu pertanyaan ya. Semuanya membuat satu pertanyaan. Buat satu pertanyaan. Satu saja pertanyaan tentang literasi ataupun tentang benda-benda di meja Bu Guru itu, atau pengalaman kalian dengan benda-benda tersebut. Sudah selesai? Ya, bagus. Ya. Ayo, ye. Terus, ya. Ya, bagus. Kalian semua sudah membuat satu pertanyaan. Coba, sekarang Bu Guru ingin beberapa dari kalian membacakan pertanyaan atau mungkin pendapat atau pengalaman kalian dengan benda-benda ini. Coba aturkan jari. Ya, Mbak Mela. Saat saya membantu ibu mengemas bawang merah, kok bagian dalamnya kayak ada batangnya ya? Oh iya, Mbak Mela. Pertanyaan Mbak Mela. Saat membantu ibu mengupas bawang merah, kok bagian dalamnya itu kok kayak ada batangnya ya? Itu apa ya? Oke, pertanyaan yang lain. Ayo silakan dengan jari. Ya, Mas Roid. Kalau saya perhatikan penjual buah di pasar itu kok ada nanas yang dijual beserta daunnya, tapi ada juga yang sudah tanpa daun. Iya, Mas Roid kebetulan ibunya jualan di pasar, jadi dia terbiasa mengamati sekitarnya nih, ada pedagang buah. Itu kok ketika menjual nanas, itu kok ada yang masih ada daunnya, tapi ada juga yang sudah tidak ada daunnya. Oke, dua pertanyaan. Mungkin ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
Iya, Mbak Salsa. Dari buku yang saya baca, itu namanya umbi lapis. Umbi lapis, ya. Jadi Lalu? itu semacam cara perkembangbiakan pada bawang merah. Oke, jadi itu menjawab pertanyaan dari Mbak Mela ya. Jadi kalau Mbak Mela tadi menanyakan kok dalamnya itu kok ada kayak batangnya ya, itu apa ya? Oh ternyata itu adalah umbi lapis. Kemarin Mbak Salsa baru saja membaca buku mungkin ya, baca buku, lalu dia menemukan, oh itu namanya umbi lapis. Nih, bagus. Dari beberapa hal yang disampaikan teman-teman tadi, juga dari literasi yang sudah kalian baca, itu sesuai dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Dari benda-benda ini, bagaimana kok cara benda-benda ini berkembang biak? Saya akan menjawab dari Mbak Mela dulu. Pada bawang merah itu kok bagian tengahnya kok kayak ada batangnya, itu apa? Tadi katanya Mbak Salsa itu adalah umbi lapis. Kita akan buka coba. Nah, bawang merah ketika kita belah dua seperti ini akan nampak penampangnya. Penampangnya itu bagian dalamnya. Kalau kita perhatikan kayak ada lapisan-lapisan gitu ya. Nah, kalau pada bawang merah tidak begitu kelihatan. Mungkin yang jelas sekali terlihat adalah pada bawang bombay yang besar itu. Pernah lihat bawang bombay? Ya. Pernah bantu ibu mengupas untuk digunakan? Ya, berapa sudah pernah. Jadi, pada lapisan-lapisan dari bawang merah ini, itu nanti akan tumbuh tunas. Tunas itu apa? Tunas itu bakal calon tanaman baru. Nah, kalian pernah melihat petani berambang? Petani menanam berambang? Sudah pernah lihat? Cara mereka menanam bagaimana? Belum pernah, hanya lihat saja. Nah, itu petani bawang merah itu ketika akan menanam bawang merahnya itu dipotong dulu. Tapi motongnya nggak seperti ini. Motongnya melintang, ya. Jadi dicari lingkarnya itu yang paling besar itu yang mana? Misalnya ini yang paling besar di sini. Ini yang dipotong sedikit di atasnya. Nah, dipotong di atasnya begini. Ya, kelihatan ya? Lalu bagian ini ditancapkan di tanah. Sudah, itu saja. Lalu secara rutin akan disirami. Setelah masa penanaman itu 10 hari, lalu diberi pupuk. Setelah diberi pupuk, nanti kemudian ya sekitar 2 bulan sampai 2,5 itu sudah bisa panen. Nah, bagaimana tumbuhnya? Tumbuhnya tunas baru itu di antara lapisan-lapisan ini loh, kalau kita buka. Nah, ada lapisan-lapisan itu, dan di antara lapisan-lapisan itu nanti akan tumbuh tanaman baru. Jadi bawang merah berkembang biak dengan cara apa? Tunas. Vegetatif alami, alatnya disebut tunas, ya, tunas. Paham ya tentang bawang merah ya? Lalu Bu Guru akan menjawab pertanyaannya Mas Roib. Pedagang nanas itu kok kadang jualannya itu nanasnya pakai daunnya, kadang tidak. Itu bagaimana Bu? Nah, itu ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, kalau dari segi pembeli, mungkin pembeli akan lebih suka membeli nanas yang tanpa daun. Karena apa? Kalau ditimbang dengan model timbangan,
jelas ini memberatkan anggota bodi timbangan, jadi harganya semakin mahal, maka pilih yang seperti ini. Tetapi bagi petaninya itu akan lebih menguntungkan kalau dijual tanpa daun. Mengapa? Karena daunnya ini bisa ditanam lagi, bisa dibudidayakan lagi, bisa dikembangkan lagi. Caranya bagaimana? Ini bagian yang bawah ini kita ambil. Berapa ya sampai kelihatan ininya, sampai kelihatan akarnya yang mau tumbuh itu. Nah, setelah seperti ini disiapkan botol aqua gelas itu, gelas aqua atau gelas bekas jelly atau apa itu loh. Itu diisi air, kemudian ini dimasukkan. Dan nanti setelah 8 hari akan terlihat bakal tanaman baru di sini. Akar-akarnya akan muncul di sini. Pertama kali muncul di sini dulu, bawahnya sini dulu. Setelah itu di pinggir-pinggirnya sini. Kalau sudah tumbuh akarnya, baru dipindahkan ke media tanah atau sekam yang sudah disediakan. Paham ya? Tentang ini ya. Lalu kalau jahe, ini namanya jahe, sudah tumbuh ini. Dari yang kalian baca tadi, jahe berkembang biak dengan apa? Ayo, tadi sudah baca kan? Dengan apa? Jahe, lengkuas, rizoma. Rizoma itu apa? Jadi tanaman apa? Jahe ini kalau kita perhatikan, ini akan berluas-luas. Ya, berluas. Coba kalian perhatikan. Ada kayak garis-garisnya tuh. Nah, itu namanya luas. Ya, bisa diperhatikan? Ya, kelihatan? Kelihatan. Oke. Bagiannya bisa dilihat berluas-luas ya. Nah, ini namanya akar rimpang. Ya, di antara ruas-ruasnya itu akan tumbuh tunas baru. Tunas itu yang mana? Ini loh yang ini putih ini. Nah, ini muncul dari satu ruasnya. Jadi satu tanaman jahe ini seandainya kita tanam di dalam tanah, nanti mungkin akan menjadi banyak tanaman baru. Tergantung jumlah ruas-ruasnya ini. Ya, paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang ini? Sudah paham semuanya? Bu Guru tanya, kalau wortel berkembang biak dengan apa? Umbi batang. Umbi batang itu akar yang menggelembung. Jadi sebetulnya ini adalah akar, cuma membesar apa menggelembung. Fungsinya untuk cadangan makanan, betul sekali ya. Wortel, kentang, dan bengkoang itu caranya seperti itu. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak? Semuanya paham? Kalau sudah paham, Bu Guru lanjutkan untuk pembagian lembar kerja pada kalian. Jadi lembar kerja ini untuk mengetes atau mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dengan penjelasan Bu Guru tadi. Silakan diisi. Diisi dengan benda-benda yang Bu Guru terangkan tadi beserta alat perkembangbiakannya atau menggunakan apa dia perkembangbiaknya. Oh ya, ini tinggal satu. Diisikan dengan nama-nama tumbuhan yang ini tadi. Namanya apa? Berkembang biaknya dengan apa?
saja kemudian apa? Ya, ingat-ingat lagi tadi apa saja tanamannya. Ada yang sudah selesai? Sudah? Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan ini coba. Bisa dikumpulkan yang sudah selesai. Ya, ini masih sengaja ditaruh di atas ini biar kelihatan benda-bendanya apa saja. Ya, oke, sudah selesai semua. Ya, sudah selesai. Oke. Cukup. Selesai ya? Sudah? Oke. Ya, selesai. Bagus, semuanya sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya. Guru PD satu per satu. Ya, bagus. Ya, betul ya. 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 Terima kasih kalian semua sudah melaksanakan tugas dengan baik, sudah memperhatikan apa yang guru sampaikan, dan dari hasil pengerjaan lembar kerja tadi sudah bagus semuanya. Bagaimana? Masih semangat? Semangat? Coba guru minta semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. 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 Ya, bagus. Untuk kegiatan berikutnya atau selanjutnya, Bu Guru akan membentuk satu kelas ini menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok mungkin terdiri dari 3, ada juga yang 4 anak. Ya. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Kita akan coba mendatangi kebun pisang yang ada di sebelah sekolah kita. Kita akan ke sana. Kita amati pohon pisang itu berkembang biaknya dengan cara apa. Ya, kita amati. Nanti setiap kelompok Bu Guru harapkan membuat laporan. Nah, kemarin juga pernah kita bahaskan membuat laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan itu. Nah, kita terapkan. Akan kita terapkan cara membuat laporan hasil pengamatan. Nanti satu kelompok akan Bu Guru berikan 1 lembar untuk membuat laporan pengamatannya. Jadi tentukan dari kelompok itu siapa yang akan menulis laporannya, tapi kerjanya bersama-sama. Ya. Satu kelompok 1. Double? Oh iya. Yes. Kalian perhatikan dulu untuk lembar laporannya. Itu jelas. Yang pertama adalah nama kegiatan. Jelas ya? Diisi dengan kalian akan mengamati apa yang kamu tulis. Lalu yang kedua hari tanggal. Hari tanggal jelas, ditulis hari ini, hari apa, tanggal berapa.
kemudian tempat pengamatannya di mana, ya. Terus yang berikutnya adalah waktu pengamatan. Waktunya itu jam, maksudnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian yang kelima, hasil pengamatan. Objek pengamatan itu apa yang kalian amati? Nanti ditulis di situ. Lalu cara perkembangbiakan dari tanaman itu bagaimana? Dengan menggunakan apa? Jadi perhatikan perbedaan antara cara perkembangbiakan dengan alat perkembangbiakan. Kalau cara perkembangbiakan yaitu vegetatif alami atau vegetatif saja. Lalu alat perkembangbiakannya yang tadi, apakah dengan tunas, apa dengan umbi lapis, umbi akar dan sebagainya. Ya. Lalu habitat itu tempat hidupnya tanaman itu di mana? Jelas ya? Jelas. Lalu yang keenam, kelompok kerja itu adalah anggota kelompokmu. Oh jadi buku tulisan sudah sampai 3. Pada yang 4 nanti yang bawah ditambah sendiri ya. Ya, oke? Tidak ada pertanyaan? Oh ya, ada tidak pertanyaannya tentang hal ini? Jelas? Jika tidak ada pertanyaan, kita segera menuju ke kebun pisang di sebelah sekolah kita. Bawa alat tulis saja ya, tidak usah bawa tas. Tasnya saya buka di sini. Ya, ayo keluar satu. Ya, kerjanya kelompok ya nanti ya. Ya, ada. Jam berapa dilihat jamnya 8.30 sampai itu objeknya ditulis dulu nih. Objek pengamatan apa yang diamati apa itu? Tanaman. Nah ini loh anaknya yang kecil ini kan awalnya dari tunas muncul cilik toh, terus gede gitu jadi tanaman. Hidupnya di mana? Bagaimana? Kita itu tempat hidupnya tanaman itu di mana? Apa perbedaannya tadi? Kita namanya apa ini? Iya. Cara perkembangbiakannya V. Oke, sudah cukup? Ya, kan sudah.
kalian sudah selesai melakukan pengamatan terhadap apa tadi? Tumbuhan pisang. Kalian sudah diskusikan dengan kelompok kalian tentang pengamatan kalian. Coba, Bu Guru ingin salah satu dari kalian membacakan hasil laporan kalian dengan format yang sudah Bu Guru sampaikan seperti kemarin. Coba, salah satu minta perwakilan dari kelompok. Siapa yang siap? Ya, silakan. Maju sini. Maju sini. Presentasikan. Coba dari atas, dari atas. Ya. Laporan kegiatan pengamatan tema 1, subtema 1, pembelajaran 11. Nama kegiatannya mengamati tumbuhan vegetatif. Tanggal 1 21 Juli 2020. Tempat 11 sekolah. Waktunya jam 9 sampai jam 9. Hasil pengamatannya objek pengamatan tanaman pisang. Cara pembagiannya dengan tunas. Alat pembagiannya vegetatif alami, vegetatif dan Ya, ini tadi laporan dari kelompok 1. Coba kita cocokkan sama atau tidak dengan yang lainnya ya. Saya ulang, kalau yang atas tidak usah. Objek pengamatan tanaman pisang. Betul? Betul. Cara perkembangbiakannya dengan tunas. Cara perkembangbiakan. Cara. Ada yang punya pendapat lain? Ya, kelompok 3. Vegetatif. Ya. Kelompok 2 jawabannya apa? Iya, vegetatif alami, nggih. Jadi terbalik, nggih. Terbalik. Kalau cara perkembangbiakannya itu vegetatif alami. Lalu alat perkembangbiakannya di sini vegetatif alami. Iya, terus nanti terbalik ya. Intinya dari kelompok 1 tadi terbalik. Yeah. Habitatnya darat. Sama semuanya? Yeah. Lalu kelompok kerjanya ya kelompok masing-masing. Demikian, ya. Oke. Jadi saya rasa sudah cukup kegiatan kita hari ini. Coba untuk refleksi saja, untuk pengulangan. Coba hari ini kita belajar apa saja? Perkembangbiakan vegetatif alami itu pada muatan pelajaran IPA. Lalu kalian diberi minta untuk membuat pengamatan dan menuliskan laporannya itu pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi pada kegiatan kita hari ini tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 ada 2 muatan apa? IPA dan bahasa Indonesia. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang, dapat ilmu baru ya. Sebelum Bu Guru menutup pelajaran kita hari ini, Bu Guru akan memberikan satu tugas untuk kalian kerjakan di rumah bersama orang tua kalian. Disiapkan buku tulisnya, dicatat dulu tugasnya apa. Oke, sudah siap? Tugasnya adalah mencari atau mengamati sekitarmu. Lalu kalian cari 5 tanaman beserta cara perkembangbiakannya. 5 tanaman itu selain yang di depan sini ya. Cari 5 tanaman selain yang digunakan Bu Guru untuk praktek tadi, yang ada di sekitarmu. Bekerja sama dengan orang tua. Itu dikerjakan. Kalau sudah selesai mengerjakannya, nanti jawabannya dikirim ke WA Bu Guru. Paham? Paham. Ya, karena kita kan kondisinya seperti saat ini tidak memungkinkan untuk dari dilakukan, jadi tugasnya lewat WA. Oke? Demikian.
kegiatan belajar kita hari ini. Buku cukupkan sampai di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita pulang, kita akhiri dengan doa dulu. Doa untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau dilihat dulu. Ya, dibawakan Ustaz.